Karena memang kita juga orang tua kan nggak sempurna ya, Mbak Rini ya. Iya. Kita perlu banyak masukan dari anak-anak kita. Sudut pandang kayak anak saya remaja. Sudut pandang remaja ini terhadap saya yang baby boomer mungkin perlu banyak belajar, ya kan? Jadi kurikulum itu kalau saya sih ada 4 unsur di dalamnya, ya. Ada 4 unsur. Yang pertama itu adalah memang dia mengalami unsur pertama. Yang kedua itu ada interaksi, ya. Baru yang ketiga itu komunikasi. Yang keempat itu refleksi. Jadi kalau disingkat itu dia mikir gitu. Jadi unsur dari kurikulum itu sebenarnya ada 4. M pertama itu dia mengalami. Jadi betul-betul memang dia mengalaminya gitu. Apa yang terjadi itu ya memang dialaminya. Semuanya itu adalah berdasarkan pengalamannya, ya. Yang kedua itu memang I-nya itu interaksi. Jadi waktu anak menilai orang tua pun ya itulah memang interaksi. Kalau kami di keluarga kami ya, keluarga saya itu udah biasa mengkoreksi, memberikan masukan kepada orang tua. Jadi karena terbukanya itu kadang-kadang kalau misalnya kami pergi ke satu keluarga yang memang nggak biasa seperti kami terbuka, menganggap anak kami nggak sopan terhadap orang tuanya. Bisa aja penilaiannya begitu. Tapi waktu kami kasih tahu bahwa memang keterbukaan itu, koreksi itu memang kami lakukan seperti itu gitu. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya Mbak Rini, asal di dalamnya ada mengandung 4 unsur ini tadi. Jadi mengalami, baru ada interaksi. Nah, waktu kami anak kami mengoreksi saya, itu kan ada interaksi. Papa tadi ngomongnya begini, tadi Bapak perlakukan saya begini gitu, yang mana? Nah, itu kan udah interaksi. Nah, kadang-kadang kalau udah selesai itu, saya merasa betul-betul bahwa apa yang saya lakukan itu mengganggu kenyamanan anak, saya minta maaf. Nah, waktu minta maaf itu ya berpelukan, dia interaksi itu penting sekali. Nah, baru terjadi kan komunikasi, unsur yang ketiga, mikir, M-I-K, komunikasi. Oke, itu salah satu untuk melihat anak kita berani memberikan masukan kepada orang tuanya. Kalau menurut saya sih masukan ya, walaupun koreksinya gimana, mungkin kata-katanya juga tajam dan menusuk, bagi saya itu adalah koreksi. Dan kami sebagai orang tua butuh masukan itu dari anak kami. Jadi waktu dia mengkomunikasikannya, ada kata-kata yang salah kan Mbak Rini. Mungkin kata-kata itu disampaikannya tidak sopan. Nah, kita bisa saling koreksi juga. Oh, maksud abang tuh begini, kalimatnya begini bang ya. Menurut abang cocok nggak kalimatnya itu sama papa? Dia baru sadar bahwa komunikasinya itu mungkin kurang sopan. Nah, itu kan udah terjadi unsur mengalami, interaksi, komunikasi. Nah, yang terakhir itu refleksi. Refleksi itu ya anak atau saya yang sudah dikoreksi tadi merefleksikan diri. Oh gitu ya, berarti papa salah ya. Tadi ngomong papa membuat kamu sakit hati ya. Iya sih, papa ngomongnya di depan temanku. Nah, mungkin gitu kan. Jadi saya sebagai orang tua merefleksi diri, sebagai anak juga merefleksi diri gitu. Wajar nggak ya aku sampaikan kalimat ini kepada papa, pada mama? Jadi mikir itu sebenarnya unsur kurikulum yang perlu di dalam keluarga. Simple, sederhana, tetapi terjadi itu tadi unsur-unsurnya. Ya, komunikasi terjadi, refleksi terjadi, pengalaman juga terjadi, baru ada ya masukan-masukan yang perlu dibenahi. Itu menurut saya Mbak Rini, kalau bagi saya mungkin karena sudah terbiasa anak memberikan penilaian kepada orang tua, itu udah biasa gitu ya lakukan. Karena memang kita juga orang tua kan nggak sempurna ya Mbak Rini ya. Kita perlu banyak masukan dari anak-anak kita. Sudut pandang kayak anak saya remaja. Sudut pandang remaja ini terhadap saya yang baby boomer mungkin perlu banyak belajar, ya kan? Jadi perbedaan generasi itu justru menambah masukan bagi kami sebagai orang tua. Mungkin cara komunikasi kami itu kan terlalu jauh antara generasi milenial dengan generasi baby boomer kayak usia saya. Jadi perlu sahabat Sonora kita dapatkan masukan dari anak-anak kita, koreksi, membangun. Nah, itu bisa aja terjadi, Mbak Rini. Oke, berarti semuanya bisa jadi guru dong? Oh iya. Jadi guru itu ya pendidik ya, salah satu fungsi guru itu pendidik, memberikan masukan. Jadi semuanya itu guru. Jadi bisa aja, misalnya saya bilang begini, hari ini semuanya kita jadi guru, ya kan? Guru itu kan
mendidik secara profesional, tugas utamanya itu mengajar, membimbing. Jadi kita mulai gitu, fungsi guru, oh berarti membimbing. Ya, misalnya si abang tahu adiknya berbuat salah. Ingat hari ini tema kita semuanya guru. Bimbinglah adikmu. Nah, adik juga begitu. Nah, hal yang nggak tahu, misalnya, yang nggak ngerti, gitu ya. Oke, semuanya guru. Oke, sekarang kita belajar untuk fungsi menjadi guru, mengarahkannya, melatihnya, menilainya. Itu kan ada di dalam yang namanya guru atau pendidik, gitu. Silakan hari ini, yuk kita bebas untuk melakukan fungsi guru itu. Tidak ada yang murid di sini, semuanya guru. Nah, waktu itu kita misalnya di meja makan atau duduk bersama, habis olahraga, semuanya kasih penilaian, semuanya kasih masukan, semua membimbing, semuanya melatih. Mungkin dalam bentuk psikomotorik, ya perlu gerakan. Begini caranya bang, begini caranya deh. Nah, anak saya nomor 2 itu memang dia suka kali ya bodybuilding. Jadi gerakan gym. Jadi waktu dia melakukan gerakan-gerakan tuh saya kan ya gimana lah, orang memang bukan hobi ya, diajari gitu. Gini loh Pak, posisinya gini, segini derajat, diterangkannya 45 derajat, 60 derajat. Bagi saya yang penting keluar keringat aja gitu. Tapi bagi dia itu karena untuk membentuk otot bicep untuk ini gitu kan, ada posisinya begitu. Nah mungkin kita perlu sama-sama ke gym. Itu fungsi guru ya, satu kali dia gurunya, kita jadi muridnya. Jadi itu guru itu sebenarnya perlu dikembangkan di dalam rumah, karena guru atau pendidik itu sebenarnya kan memang lahir dari leadership. Itu nanti akan memunculkan leadership dia gitu. Bagaimana sabar nggak dia ya melatih adiknya yang kadang-kadang dilatih lari, kadang-kadang mau ngomongi dia lebih banyak ngomongnya gitu. Sabar nggak dia? Jadi leadership itu juga membangun di dalam rumah dari pelatihan bahwa semuanya adalah guru.